Oh, sebentar, sebentar, sebentar. Selamat malam kawan-kawan. Malam hari ini tema susulan atau pelajaran tambahan lah. Karena hari Rabu ini enggak biasanya saya membuat postingan, tapi karena ada sesuatu yang saya anggap mendesak karena mengikuti perkembangan yang ada di luar di media sosial, saya rasa perlu sudah waktunya saya ngomong belak-belakan mengenai historisitas kota Mekah antara fakta-fakta sejarah dunia dengan mitos yang berkembang yang diyakini, plus keruwetan, kebingungan tentang Idul Adha, yang mungkin tidak semua orang menyadari tentang masalah kebingungan dalam Idul Adha ini. Oke, malam hari ini saya akan membahas dua topik ini dalam satu momen ini. Sejarah Mekah. Kalau kita ngomong sejarah, maka kita harus bisa memilah dari keyakinan atau asumsi-asumsi teologis. Kalau kita ngomong suatu keberadaan, eksistensi bangsa, eksistensi suatu kota, atau apalah, maka sudah sewajarnya kita menggali dari kajian-kajian sejarah yang ada untuk membuktikan itu aslinya seperti apa. Kita harus memikirkan, andai kata Mekah itu menjadi kota, kapan pertama kali Mekah itu terbentuk? Kapan orang kumpul di Mekah dan mendirikan koloni yang lama-lama berkembang menjadi kota Mekah seperti sekarang? Karena mengenai kota Mekah ini menarik sekali. Karena kalau kita melihat antara sejarah dan keyakinan, pokoknya aku yakin susah. Karena saya temukan tidak ada sinkron suatu garis yang lurus antara yang diyakini dengan fakta sejarah yang ada itu tidak sama. Yang malam ini saya akan bongkar. Jadi kalau kita ngomong tentang suatu hal yang bersifat historis, maka marilah kita jangan menggunakan data-data kitab suci, hadis, atau apapun yang masuk kategori asumsi teologis yang diyakini. Tapi mulailah kita menggunakan kajian-kajian sejarah, prasasti, catatan-catatan kuno yang berhubungan tentang yang sedang kita selidiki. Hal ini saya kenapa bikin sesi tambahan malam hari ini, karena saya ingin membantah kebohongan-kebohongan Muhammad Ali yang dia sudah dia sebarkan di Facebook, sesuatu yang sudah lama dia bahas dengan kelompok kami di Facebooknya, wall-nya Pak Jimmy Jeffrey 6 tahun yang lalu, dan dia ingin mengulang lagi menyebarkan informasi-informasi bohong yang sudah kita bantah dan kita bungkam mulutnya 6 tahun yang lalu. Makanya saya minta sama Pak Anton, saya mau ngomong malam hari ini mengenai hal ini. Ini loh, di dalam Facebooknya Menahem Ali, dia hanya mengulang-ulang kebohongan-kebohongan yang sudah lama. Ini 6 tahun yang lalu dia sudah ngomong tentang ini. Saya dan kawan-kawan ikut mendiskusikan semua kebohongan-kebohongan ini, dan saya bantah semua cherry picking fallacy yang dia gunakan, mengait-ngaitkan suatu masalah hanya berdasarkan kesamaan bunyi, kemiripan bunyi, tanpa ditunjang data-data yang benar. Semua poin-poin yang dia ulas di sini, ini poin-poin yang lama, yang sudah kita bahas
di wall-nya Pak Jimmy Jeffrey. Termasuk tentang, ini yang nomor 6 itu, Abraham dibakar api dan dia tidak terbakar itu. Sebelum Islam menulis, kisah itu muncul di dalam dongeng Midrash Rabbah Yahudi. Nah, Midrash Rabbah Yahudi pun yang kategorinya dongeng sudah dibahas, dikritik oleh banyak rabi-rabi Yahudi, dan mengenai hal ini, Ali sudah tahu kita tunjukkan dokumen pembanding bahwa rabi-rabi Yahudi pun banyak yang mengkritik Midrash Rabbah dan mengkategorikan itu tidak lebih dari legenda dan dongeng, di mana Midrash Rabbah tidak bisa membedakan kata Ur dalam bahasa Ibrani yang artinya api dengan kata Ur dalam bahasa Akadia kuno yang artinya kota. Jadi Ur Kasdim, keluar dari kota Kasdim, dimaknai dalam kata Ur dalam bahasa Ibrani sekarang yang keluar dari api Kasdim. Mengenai Saadia Gaon, Rabi Yahudi yang pernah jadi mu'alaf, dan bagaimana tafsir-tafsir Saadia Gaon, tafsirnya tentang Taurat, banyak disesuaikan dengan Quran dan hadis. Ini sudah dibahas 6-7 tahun yang lalu, dan Ali mengulang-ulang lagi kesalahan-kesalahan fatalnya yang sudah kita bahas dan kita buktikan itu keliru akhir-akhir ini. Itu namanya Muhammad Ali ya, bukan Menahem Ali. Anda kalau cari namanya dia ini dosen sastra Indonesia di Unair, yang tercantum nama KTP, nama KSK-nya, nama akte kelahiran adalah Muhammad Ali. Ini nama aslinya dia orang Madura. Menahem Ali itu nama emailnya. Jadi orang Madura Muslim ini banyak sekali yang tidak tahu kalau nama aslinya adalah Muhammad Ali, malah nama julukan panggilannya, nama emailnya, nama Facebooknya itu Menahem Ali, itu bukan nama aslinya. Anda bisa cek di websitenya UNER, Fakultas Bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita ngomong masalah keyakinan versus kesejarahan. Kalau kita ngomong keyakinan, orang Muslim berpatokan pada apa kata kitab suci mereka, bahwa kota Mekah sudah ada dari zaman Nabi Ibrahim. Ini tertulis di Quran dan di hadis, yang mana Quran dan hadis adalah literatur produk di atas abad ke-7. Hadis baru diproduksi akhir abad 9 atau awal abad 10. Sekitar 300-350 tahun. Jadi ini masih dokumen baru. Nah, masalahnya, apakah klaim-klaim asumsi teologis dari Mekah seperti yang ada di dalam literatur yang baru dibuat di abad 7 ke atas ini cocok dengan sejarah Mekah di dalam kajian sejarah dunia, apa tidak? Kita lihat konfirmasi sejarah, catatan-catatan sejarah, pembuktian prasasti, catatan Taurat. Seperti apa? Yang menarik, mengenai sejarah Mekah itu sangat detail ditulis di dalam bukunya Rafat Amari, Islam in the Light of History. Islam dalam terang sejarah. Buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sudah ada PDF-nya, jadi siapa saja bisa searching PDF-nya Islam in the Light of History dan segera membukukannya. Banyak sekali klaim-klaim asumsi teologis, klaim-klaim keyakinan Islam, jikalau dibedah dari sudut pandang sejarah, itu tidak cocok dan bertentangan. Dr. Rafat Amari, dia memberikan banyak sekali informasi data detail dari topik per topik yang dia bahas. Di sini kita akan uji antara historisitas
dan mitos yang diyakini. Ini bukunya. Saya hanya punya yang punya yang bahasa Indonesia yang saya ambil dari PDF. Ini, Anda lihat. Ini saya dari PDF saya bukukan. Nah, di dalam Islam in the Light of Victories, Islam di dalam terang sejarah, Agatharchides, bentar ya. Share screen-nya belum kelihatan, Pak. Share screen-nya belum kelihatan? Iya, barusan hilang. Oh, entar. Ini kelihatan lagi ya? Ya, sudah, Pak. Oke. Ada beberapa dokumen-dokumen kajian sejarah. Tentu saya tidak tampilkan semuanya, tapi saya hanya ambilkan yang penting-penting yang menjadi patokan nama-nama terkenal di dalam dunia kesejarahan di Timur Tengah. Agatharchides, dia hidup sekitar 250 tahun sebelum Masehi. Dia memberikan catatan perjalanannya dia di sekitar Teluk Aqaba. Di dalam perjalanannya di bagian barat Jazirah Arab, dia keliling wilayah rute jalur barat di Teluk Aqaba. Dia temukan ada beberapa kuil-kuil dewa berhala yang didirikan di Teluk Aqaba, di mana kuil-kuil dewa yang dia kunjungi di abad 3 sebelum Masehi itu kuil yang sangat dihormati oleh orang-orang Arab di semenanjung Arab. Dia jalan dari Petra sampai ke Yaman, dan yang menarik, kuil penyembahan berhala di Petra itu yang di dalam penelitian yang terbaru itu kelihatannya menjadi kiblat pertama masjid-masjid perdana di dalam perkembangan Islam sebelum ke Mekah. Di dalam catatan perjalanannya Agatharchides 3 abad sebelum Masehi yang dia keliling dari Arab bagian utara, jalan di jalur perjalanan Arab bagian barat, tidak pernah dia menyebut nama Mekah, daerah yang dia lewat yang sekarang menjadi yang disebut yang sekarang adalah kota Mekah, itu daerah yang tidak kenal dan belum berpenghuni. Ada lagi sejarawan kemudian, ini orang dari Yunani, Asia Kecil, Artemidorus. Artemidorus ini dari Efesus. Dia berjalan-jalan, berkelana, mengelilingi wilayah Jazirah Arab di akhir abad kedua sebelum Masehi. Dia jalan sampai ke Najran lewat jalur barat. Sama seperti yang dilakukan Agatharchides. Pada waktu dia jalan lewat jalur barat, dia tidak pernah mencatat di dalam tulisannya dia ada kota atau dusun yang bernama Mekah. Daerah yang sekarang menjadi kota Mekah itu masih kosong dan belum berpenghuni. Belum ada manusia. Dia mencatat dia ketemu di daerah situ banyak orang-orang Badui, nomaden, yang kelakuannya kurang manusiawi atau liar lah kira-kira begitu. Itu ditulis di halaman 97-98. Kemudian catatan sejarah penyerbuan Roma ke tanah Arab di tahun 30 sebelum Masehi. Roma mengutus jenderalnya yang ada di Mesir menyerbu Arab bagian barat. Dia melakukan peperangan di sepanjang jalur Arab bagian barat, jalur barat. Di dalam catatan
serangan Roma kepada tanah Arab, tidak ada satupun dokumen penyerbuan tentara Roma di wilayah tepi barat Jazirah Arab, tidak disebut satupun nama kota Mekah. Penyerbuan ini diserbu oleh gubernur Mesir, gubernur Roma yang ditempatkan di Alexandria, Aelius Gallus. Ada di dalam bukunya Rafat Amari yang saya jadikan buku ini, halaman 9798. Ini. Dari catatan-catatan penyerbuan tentara Roma di Arab, dapat disimpulkan sampai tahun 23 sebelum Masehi, Mekah belum eksis, belum dibangun, dan belum ada penduduknya. Gallus menyerbu Arab bagian barat, turun ke selatan sampai ke Yaman. Di sepanjang jalan dari Arab Utara sampai ke selatan lewat jalur barat, tidak ada satupun dalam catatan penyerbuan Romawi ada dusun atau desa yang bernama Mekah. Tidak ada catatan ini. Tapi Najran, Yatrib semua tertulis. Kemudian sejarawan berikutnya yang agak setelahnya Gaius, Aelius Gallus, Strabo. Strabo ini hidup di abad pertama sebelum Masehi sampai di awal pertama abad Masehi. Dia orang sejarawan Yunani. Dia pengelana, musafir. Dia jalan dari Yunani dan berkeliling Arab. Dan dia catat dengan detail pengalamannya dia, berapa kota yang dia lewati, siapa yang tinggal di situ, siapa rajanya, bagaimana perilakunya, detail di dalam catatan Strabo. Dia mencatat dia pergi ke Patrenas atau Petra. Dia catat tentang kuil-kuil berhala yang ada di Yordania di Petra. Sepanjang dia berkelana mengelilingi seluruh semenanjung Arab, tidak ada satupun kota atau desa yang bernama Mekah. Jadi di awal abad 1, di saat Strabo ini berkelana di Jazirah Arab, kota Mekah belum eksis, belum dikenal, belum berpenghuni. Ini menarik ini data-data sejarah. Pliny the Elder di abad kedua, dia memberikan catatan natural historis di abad pertama, akhir abad pertama. Dia orang Itali dari kota Como. Di dalam perjalanannya dia dari Itali, dia mencatat ada 69 nama kota-kota Arab kuno di zaman itu yang dia temui. Dan dia catat sekian banyak desa-desa. Tapi dari sekian banyak kota yang dia temui, dari seluruh Jazirah Arab, tidak satupun mencatat nama kota Mekah. Kota ini belum eksis, belum berdiri, tempatnya belum berpenghuni. Ini menarik ini. Ada di halaman 105-107. Jadi di dalam bukunya Strabo, saya masih belum punya. Saya berharap suatu saat saya dapat berkat membeli bukunya Strabo ini. Karena bukunya Strabo ini menjadi rujukannya Rafat Amari. Dan ini dokumen-dokumen primer lah. Dari sekian banyak kota-kota yang dia temui dari Arab bagian utara sampai selatan, dari barat ke timur, semua kota yang dicatat didiami oleh suku apa, siapa rajanya, tidak ada satupun kota Mekah tercatat di dalam situ. Artinya, sampai di zamannya Strabo, abad pertama, kota Mekah belum eksis. Ini menarik. Ptolemeus. Setelah Strabo, ada orang Yunani, tapi dia dari Alexandria. Dari rasnya dia orang Yunani, tapi dari asal kelahirannya dia orang Mesir.
Dia orang Mesir yang lahir di Alexandria di akhir abad ke-1. Dia jalan keliling Jazirah Arab. Dia catat nama kota Yastrib atau Madinah, ditulis di tahun 70. Ptolemeus ini punya keunikan begini. Setiap kota yang dia temui, dia memberikan koordinat latitud dan longitudinalnya. Dicatat. Yatrib atau Yastrib atau Medina itu bukan 70, 71. Dan dia mencatat ada suatu dusun perkampungan, pemukiman yang bernama Makoraba. Makoraba itu koordinatnya bukan 71 seperti Medina Yatrib sekarang ini, tapi koordinatnya 73 terus 20. Ini istilah-istilah kode-kode geografi yang saya kurang tahu. Tapi dari penjelasan bukunya Rafat Amari, posisi Makoraba dengan koordinat semacam ini, Yatrib 71, Makoraba 73, berarti posisinya ini di sebelah kanan, di sebelah timurnya Medina. Meskipun kita tidak bisa menganggap ini sebagai koordinat geografis yang detail, tapi setidak-tidaknya yang dilakukan di zaman itu sudah memberikan koordinat yang seperti inilah. Posisinya di sebelah kanan, di sebelah timurnya Medina. Yang menarik, penulis-penulis Muslim mengklaim Makoraba yang ditulis oleh Ptolemeus ini itu tidak lain adalah Mekah. Ini omong kosong gedabur sih. Karena dari koordinat yang ditulis itu tidak mungkin itu Mekah karena posisinya di sebelah timur Medina, di sebelah kanannya Medina. Sedangkan Mekah itu di bagian selatan agak ke barat, barat laut. Dan jaraknya pun antara Medina dengan Mekah itu 450 km. Kalau ditarik antara Mekah yang sekarang dengan posisi Makoraba dengan koordinat yang ditulis oleh Ptolemeus, itu hampir terpisah 500 km. Mustahil. Kota Madinah yang dicatat oleh Ptolemeus di koordinat 71, kalau ditarik garisnya perjalanannya dengan Medina dengan Mekah yang sekarang, itu 450 kilometeran. Kalau ditarik dari Makoraba di sebelah timurnya Medina, itu bisa 500 km lebih. Jelas ini tidak mungkin ini Mekah. Itu gedabrusnya orang-orang penulis-penulis Muslim supaya mencari klaim yang bisa dicocok-cocokkan dengan data-data sejarah. Menggelikan sekali. Ada beberapa hipotesa. Ada yang mengatakan Makoraba itu kemungkinan Latripa atau Yatrib atau Medina. Ada beberapa hipotesa. Ada yang mengatakan mungkin Makoraba ini kota yang lain. Suatu perkampungan di dekatnya Yatrib, di dekatnya Medina. Yang jelas tidak mungkin ini Mekah. Bahkan ada Makoraba yang kedua dicatat sama Ptolemeus. Posisi Makoraba yang kedua ini malah bukan di sebelah timurnya kota Medina, tapi di Yaman. Jadi kita mau lihat Makoraba yang pertama, posisinya di sebelah timurnya Medina, tentu bukan Mekah. Kita menggunakan Makoraba yang kedua, yang ada di kota Yaman, di daerah Yaman. Dia posisinya yang di Yaman itu, menurut catatan Ptolemeus, dia ada di selatan kota kuno Karna. Dua Makoraba ini tidak mungkin ini kota Mekah. Yang pertama, sebelah timurnya Medina, mustahil itu Mekah. Makoraba yang kedua, yang ada di Yaman, mustahil itu Mekah. Jadi sampai abad kedua, Mekah itu bukan Makoraba, eksistensi Mekah belum dikenal, belum diketahui di abad kedua. Ini bukunya Ptolemeus. Ptolemeus mencatat banyak sekali nama kota-kota di Arab, desa-desa, lengkap dengan koordinatnya. Nih, contohnya. Ini yang punya
relasi saya, ini bukan punya saya. Saya juga berharap geografika tulisannya Ptolemeus yang di dalamnya berisi tentang data-data historis Timur Tengah kuno, suatu saat saya mungkin bisa memiliki. Tapi ya, tunggu nantilah. Bukunya ini menarik, buku-buku yang kayak begini menarik. Koordinatnya ditulis semua oleh Ptolemeus. Nih, dia berkeliling berkelana dari kota ke kota di seluruh semenanjung Arab. Koordinat kota ini, dusun ini ditulis semua. Ini loh Makoraba. Makoraba koordinatnya 73, 20, 22. Ini sebelah timur, sebelah kanannya Madinah. Mustahil ini Mekah. Perhatikan peta ini. Kalau Madinah di sini 71 di dalam catatan Ptolemeus, 73,20 itu ada di sebelah kanannya ini. Ini posisi Makoraba yang ditulis Ptolemeus. Sedangkan Mekah zaman sekarang itu ada di selatan agak ke barat. Antara Madinah dengan Mekah itu hampir 450 km. Jadi mustahil Makoraba yang ditulis dalam koordinatnya Ptolemeus itu adalah kota Mekah. Itu adalah klaim-klaim hoax dari penulis-penulis Muslim sekarang yang dipakai oleh Muhammad Ali. Jadi Menahem Ali, Muhammad Ali, Muslim orang Madura yang ngaku jadi mu'alaf. Bayangin ya, orang Muslim dari lahir, orang Madura Muslim, ngaku mu'alaf itu Muhammad Ali itu. Dia menggunakan hoax yang sama, bahwa Makoraba itu tidak lain adalah Mekah. Itu bahasa diskusinya Menahem Ali dan kawan-kawannya 6 tahun yang lalu. Sandi Yuda Mahandana, Hamidun, itu orang-orang polemikus Muslim, kelompoknya Menahem Ali. Kita udah berdebat, kita sudah bantah semua klaim-klaim kebohongan mereka 5-6 tahun yang lalu di wall Facebooknya Pak Jimmy Jeffrey. Nah, yang menarik, Mekah itu baru eksis di abad keempat, dan di abad kelima, kota Mekah itu dikuasai, dipimpin oleh raja lokal, As'ad Abu Qad, penguasa dari Yaman. Jadi dia orang Yaman ini menjadi penguasa Mekah. Di mana di dalam catatan sejarah, As'ad dari Yaman ini mendirikan kuil berhala di Mekah yang sama dengan kuil berhala yang ada di Yaman. Ini dia berkuasa sebagai penguasa Mekah di Mekah itu, orang Yaman ini, di awal abad kelima. Dan di Mekah dia membangun kuil Ka'bah seperti kuil-kuil berhala yang ada di Yaman. Jadi catatan dunia itu baru mencatat eksistensi berdirinya kota Mekah abad 4 ke atas. Kalau kita ngomong catatan sejarah, ini sejarah. Tapi kalau yang penting saya yakin Ibrahim ke Mekah, ya wis karep-karep mulya kene kemulan guling seturwa kae ora ngomong keyakinan. Ini kajian sejarah, bukan kajian histori, bukan kajian keyakinan. Kalau wis pokoke ya wis gak usah ngomong, gak usah diskusi. Gak usah melakukan kajian akademis. Wis kalimatnya wis pokoke. Ini catatan sejarah seperti ini. Ada di halaman 92. Jadi kalau sejauh yang saya ingat dari semua perdiskusi dan perdebatan yang pernah kelompok kami lakukan melawan, membungkam, menelanjangi kebohongan-kebohongan kelompoknya Menahem Ali dan kawan-kawan, argumentasi-argumentasinya Hamidun, Sandi Yuda Mahandana, itu kalau orang-orang lama itu yang saya sudah ketemu 5-6 tahun yang lalu dengan fake account. Menahem Ali menyebarkan ilmu gatuk. Dia mengait-ngaitkan suatu istilah yang bisa dikait-kaitkan adalah Mekah. Di dalam buku yang dia tulis saya punya, tapi saya tidak foto. Dia mengatakan ada suatu ayat di Alkitab mengatakan Bo'aka. Bo'aka, kata buku yang ditulis oleh Muhammad Ali ini, itu tidak lain adalah kota Mekah. Ini kebohongan pertama. Pertama saya bilang ini bohong.
Boaka itu dalam bahasa Ibrani dari kata, akar katanya dari kata bo. Bo itu artinya pergi atau menuju. Menggelikan sekali kata kerja, verb, dicomot karena akhirannya kah, sama dengan Mekah, kah, diartikan ini adalah Mekah, nama kota, kata benda di dalam bahasa Arab. Ini menggalikan, kita sudah pernah membantah, menelanjangi kebohongan Menahem Ali, bahwa Boaka itu tidak lain adalah Mekah, itu keliru, itu bohong. Seingat saya, dia juga melakukan suatu otak-atik matuk, picking cherries fallacy. Dia mengatakan lembah Baka itu tidak lain adalah Mekah. Lembah Baka yang ada di Mazmur itu adalah lembah Mekah, karena Mekah kan posisinya di lembah, di bawah. Ini menggelikan, karena lembah Baka di kitab Mazmur itu adalah nama lain dari lembah Hinnom. Lembah Hinnom itu lembah di sebelah timurnya kota Yerusalem. Jadi menggelikan, sebelah timurnya Yerusalem adalah kota Mekah. Itu menggelikan sekali. Ini kebohongan-kebohongan yang dimainkan oleh Muhammad Ali yang akhir-akhir ini mau diulang lagi. Kebohongan-kebohongannya Muhammad Ali yang sudah kita bungkam, kita telanjangi 6 tahun, 5 tahun yang lalu. Hendak dipromosikan lagi, diulang-ulang lagi sama Muhammad Ali. Ketika di tempat lain dia mengatakan, Mesha itu bisa jadi adalah Mekah. Mesha ini di Yordania. Jadi ini loh yang saya bilang ilmu gatuk. Dia mengaitkan suatu kata yang tidak ada hubungan historisnya, hanya katanya ini memiliki kemiripan bunyi, dia langsung ambil, dia tarik, langsung dia tafsirkan sebagai inilah catatan tentang Mekah di Alkitab, di catatan-catatan kuno, dari Bible, dari macam-macam. Metodenya semacam ini. Ini namanya ilmu gatuk, otak-atik matuk. Dan ini yang sedang dia ulang-ulang lagi. Kebohongan-kebohongan yang sudah kita bantah mau diulang-ulang lagi. Saya dan kawan-kawan termasuk Pak Jimmy Jeffrey sudah membahasnya ini. Dan mungkin saya akan telepon Pak Jimmy Jeffrey lagi. Saya kepingin Pak Jimmy Jeffrey bikin kerjasama sama saya membahas 12 macam poin yang diajukan Menahem Ali di dalam YouTube-nya. Kita mengungkapkan kembali pembahasan-pembahasan lama tentang kekeliruan-kekeliruan yang sudah kita bantah, sehingga nanti kajian ini berseri-seri juga. Semoga Pak Jimmy Jeffrey masih memiliki dokumen-dokumennya. Dan saya tahu sekali Pak Jimmy Jeffrey ini orang yang ingatan akan literaturnya sangat-sangat kuat. Jimmy Jeffrey dan Deki Gadas ini dua orang yang saya sangat kagumi karena mereka mahir di bidangnya, sangat menguasai dokumen-dokumen penting. Sekarang kita lihat catatan Taurat yang diimani secara klaim oleh orang Yahudi, Kristen, termasuk Muslim. Jadi kalau kita ngomong catatan Taurat, ini diimani tiga agama ini dalam keyakinannya sendiri-sendiri. Di dalam catatan Taurat yang sudah ditulis Musa 1500 tahun sebelum Masehi, Musa mencatat Abraham ini seorang peternak yang memiliki jumlah ternaknya itu ribuan, puluhan ribu, totalnya bisa ratusan ribu. Untanya sekian ribu, keledainya sekian ribu, sapinya sekian ribu, kambingnya sekian ribu, dombanya sekian ribu. Kalau di total ini bisa ratusan ribu jumlah ternak yang dia miliki. Karena dia punya ternak sekian banyak, orang-orang yang bekerja di dalam peternakannya Abraham cukup banyak, sehingga orang yang bekerja di bisnisnya Abraham bisa dipakai berperang melawan raja-raja di Timur Tengah kala itu. Itu karyawan-karyawannya Abraham, jumlahnya bisa dipakai untuk memerangi beberapa raja-raja kuno. Ini peternak besar. Gunakan logika, jangan asal pokoknya aku yakin, yang penting yakin. Kalau menggunakan yang penting yakin, pokoknya yakin, ngalio tak tembak raimu, goblok. Nggak bisa lagi kita berdiskusi kalau sudah caranya kayak begitu. Sebagai seorang peternak, Anda akan membawa ratusan ribu ternakmu dengan berbagai macam spesies itu ke padang rumput
atau ke padang pasir? Pikir baik-baik. Jikalau Anda Ibrahim, yang menurut catatan Musa di dalam kitab Taurat, dia adalah peternak yang super besar. Jumlah ternaknya ratusan ribu, jumlah orang yang bekerja mengawasi ternaknya ini begitu banyak, sampai pekerja-pekerjanya ini bisa dikerahkan berperang melawan raja-raja kuno. Akan kesekian banyak ternakmu itu, kamu bawa ke padang rumput, atau mau kasih makan pasir sama batu di padang pasir? Ya otomatislah secara logika. Sebagai seorang peternak, dia akan cari padang rumput untuk kasih makan hewannya. Ini logika pertama. Akankah kita pergi ke tempat yang berair atau yang tidak ada airnya? Ini logika. Jangan ngomong, yang penting saya percaya Pak, yang penting yakin, yang penting yakin. Menggelikan kalau jawabannya seperti itu. Sebagai peternak besar, dia akan bawa kemana? Pasti tempat yang berair. Entah itu sungai, entah itu sumur. Nggak mungkin kita bawa ke tempat lautan pasir. Yang untuk minum manusia aja kita kebingungan. Danio memikirkan ratusan ribu ternaknya Abraham itu. Gimana? Nggak masuk akal. Kondisi Mekah, saya belum pernah ke Mekah, tapi saya pernah ke Abu Dhabi, di mana musim waktu saya datang ke Abu Dhabi pulang dari Israel, mau balik ke Jakarta, itu musim panas, suhunya itu 57 derajat siang hari. Saya masuk ke mallnya Abu Dhabi. Jam 5 sore, kita dipanggil keluar untuk melihat air mancur yang menari-nari dengan musik dulu. Karena saya tidak tahu, belum punya pengalaman, di sana ada bangku-bangku dari batu granit, saya duduk. Begitu saya duduk langsung saya lompat. Kenapa? Tempat duduknya yang dari marmer dan granit itu, panasnya tuh kayak besi. Saya lihat, ya ampun, 43 derajat. Oh, pantesan. Itu kondisi Abu Dhabi di musim kering. Bisa 55 derajat ke atas. Di dalam suhu semacam ini, di zaman kuno, sapi dan keledai mati. Di Mekah sekarang, di Arab Saudi ada peternakan, tapi sudah pakai atap, sehingga suhu yang diterima oleh hewan-hewan ternaknya tidak seperti zaman kuno, apa adanya yang tanpa atap. Tidak tahan. Akankah seorang peternak besar seperti Abraham membawa ratusan ribu ternaknya ke kondisi suhu yang ekstrim, di mana dia tahu kalau dia bawa ternaknya ke situ, semua pasti sebagian besar akan mati? Karena di dalam suhu yang panas semacam itu, hanya 2 binatang yang bisa bertahan, yang tahan suhu panas. Itu kalau nggak kambing ya unta. Atau mungkin kuda padang gurun agak tahan panas. Tapi sapi, keledai yang lain, apalagi domba yang berbulu tebal, mati semua di sini. Jadi, kalau sampai dikatakan saya yakin Abraham tinggal di Mekah, dalam kondisi real dia seorang peternak besar, jumlah ternaknya ratusan ribu, itu adalah mujizat yang terbesar ada dalam sejarah. Ratusan ribu hewannya bisa hidup tanpa minum, ratusan ribu hewannya bisa tahan suhu semacam ini, makanya makan pasir bisa hidup. Ini mujizat yang terbesar ini. Ini kalau kita menggunakan logika sederhana yang Tuhan karuniakan kepada kita semua manusia. Mustahil. Dan dalam suatu diskusi saya mengenai Ibrahim pergi dari Yerusalem, dari Palestina ke Mekah, saya tanya, dengan sekian banyak hewannya, bagaimana kalian bisa menjelaskan Abraham dan para karyawannya memberi makan minum ternak-ternaknya? Saya mengasumsikan di dalam diskusi saya waktu kala itu, 5-6 tahun yang lalu di Facebook, saya mengasumsikan ada mujizat Tuhan, semua manusia, Abraham dan karyawan-karyawannya, tidak haus berbulan-bulan. Mereka tidak perlu minum, hanya makan tok, sudah cukup. Ini mujizat yang saya bayangkan. Sekarang, jelaskan kepada saya, tidak usah ngitung karyawan-karyawannya.
hewan-hewannya, unta, sapi, kuda, keledai, kambing, dombanya ini, gimana cara minumnya yang jumlahnya ratusan ribu ini? Saya kepingin tahu. Dari perjalanan kita kalau lihat jalur barat, dari Palestina sampai ke Mekah, tunjukkan di mana ada oase semacam ini. Oase-oase itu tidak ada di jalur Afrika Barat, ini di Libya atau di daerah bagian timur Jazirah Arab. Kalau tidak ada tempat yang memiliki air untuk minum kambing domba-domba, unta, sapi, milik Abraham, omong kosong, menggelikan sekali. Anda memiliki keyakinan, pokoknya saya yakin Abraham ke Mekah, jelaskan gimana minumnya hewannya, tidak usah mikirkan manusia. Saya anggap manusia semua dapat mujizat, tidak ada yang minum berbulan-bulan. Apalagi jaraknya Palestina, Hebron, sampai ke Mekah itu sekitar 1.700 km. Ini loh. Ini Israel ya, Yerusalem. Ini agak bencong ini. Harusnya posisi Gua Makpela itu di Hebron itu di atasnya Yerusalem, di atas sini, di tepi barat. Yang sekarang namanya wilayah Palestina tepi barat. Jarak antara Hebron sampai Mekah sini itu sekitar 1.700 km. Selama 1.700 km dengan ternak segitu banyak, tolong berikan informasi di jalurnya ini, di jalur barat sini, mana ada sungai yang besar, mana ada sumur, mana ada oase yang cukup untuk memberi minum ratusan ribu ternaknya Abraham. Saya yakin Pak, bisa ngomong jangan yakin lah, subjektif sekali. Saya yakin. Mana tempatnya? Nggak bisa dijawab yang ini. Kemudian di dalam catatan Abraham yang sudah ditulis Musa 1500 sebelum Masehi, Musa memberikan catatan tentang kematiannya Abraham itu detail. Di saat Musa itu mati, orang-orangnya Abraham memberikan informasi kepada Ishak dan Ismail mengenai kematian ayahnya. Ishak dan Ismail itu hadir hari itu juga dan menguburkan ayahnya di Gua Makpela. Tidak ada keterangan mengatakan Ishak dan Ismail menguburkan ayahnya 3 hari kemudian. Tidak ada. Jadi begitu ayahnya mati, petugas-petugasnya Abraham memberikan informasi ke anak-anaknya, ke daerahnya Ishak dan ke daerahnya Ismail. Dan hari itu juga Ishak dan Ismail menguburkan orang tuanya. Artinya apa? Posisi antara Abraham dengan Ishak dan Ismail itu tidak sampai 1 hari perjalanannya karena bolak-balik sudah ketemu. Dan apa yang dicatat dalam Alkitab ini detail. Karena memang Ishak dan Ismail dan keturunannya itu tinggal berhadap-hadapan dengan saudara-saudaranya. Ini cocok. Artinya mereka ya dalam bahasa Jawa ngupengi, berkeliling lah. Hidupnya itu berdampingan, berkeliling antara saudara yang satu dengan yang lain itu berdampingan semua. Ini yang cocok. Karena mereka hidupnya berdampingan, berdekatan, memberikan sebuah informasinya cepat sampai, dan kematian ayahnya Abraham mati di hari itu juga dikuburkan. Nah, kalau jaraknya Abraham meninggal, dikuburkan di Gua Makpela di Hebron, ditarik garis sampai ke Mekah, itu 1.700 tahun. Bayangin, jarak 1.700 km dari Hebron sampai Mekah, itu makan berapa lama, berapa bulan? Nggak cocok ini berarti kan. Jadi mengenai Abraham ke Mekah ini banyak sekali hal-hal yang tidak cocok dengan sejarah, tidak cocok dengan catatan Taurat yang sudah ditulis 1.500 tahun sebelum Quran dan hadis. Gua Makpela itu di Hebron, di tepi barat. Ishak dan Ismail langsung datang di hari itu juga dan menguburkan ayahnya. Artinya Ishak dan Ismail itu hidupnya berdekatan. Kalau dibayangkan antara tinggalnya Abraham meninggal dengan Ismail di Mekah, ini menggelikan.
bisa-bisa perjalanan dari Hebron sampai ke Mekah di zaman itu dengan jalan kaki atau naik unta bisa sampai kira-kira 6 bulan sampai 1 tahun mungkin. Tidak bisa di hari yang sama. Nah ini loh, Hebron di tepi barat, Gua Makpela itu di atas ini. Kalau posisi Ismail ada di Mekah untuk memberitahu kematiannya Abraham, yang mana Abraham akan dikuburkan di Gua Makpela di Hebron, pergi ke sininya dulu hampir 2000 km. Mustahil bisa sehari sampai. Ini data objektif, data sejarah. Nah, mengenai tentang siapa nama anak Abraham yang nyaris disembelih, ini problem tafsirnya Quran ya. Kristen dengan berbagai alirannya yang mungkin tidak akur dengan yang lain. Kristen yang berkonflik dengan tafsiran teologinya Yahudi. Sekalipun ada banyak sekte, kita tidak dekat dengan Yahudi. Semuanya sepakat satu kata, bahwa yang nyaris dikorbankan baik Yahudi dengan musuhnya Kristen yang satu dengan berbagai aliran, yang nyaris disembelih, yang nyaris dikorbankan adalah Ishak. Tapi masalah yang seperti ini itu tidak bisa kita temui di dalam Islam. Islam tidak satu tafsir. Kenapa ada banyak tafsir? Karena di dalam Islam, di dalam surah As-Saffat dari ayat 99 sampai ayat 114, tidak ada kata eksplisit yang menyebut siapa nama anak yang dimaksud di dalam ayat itu. Yang ada ya anaknya Abraham, yang penyabar, yang santun. Tapi siapakah dia? Tidak ada namanya. Karena tidak ada nama, di dalam dunia Islam ada banyak tafsir. Minimal ada 2 tafsir yang menguatkan Ishak. Saya dapat informasi ada tafsir yang ketiga, tafsirnya Baidawi, tapi saya belum punya tafsirnya Baidawi. Tapi 2 tafsir yang eksplisit mengatakan itu Ishak saya punya. Tafsir yang mengatakan bahwa nama anak Abraham yang nyaris disembelih, pertama itu tafsirnya Muqatil bin Sulaiman. Begitu saya beli tafsir Muqatil bin Sulaiman, saya memberitahu kawan-kawan saya, teman-teman saya, pada ikut membeli apa yang saya beli. Yang menarik, saya juga tawarkan kepada Effendi Usman, orang yang bertobat dari Aceh itu. Dia tertarik membeli, dia titip uang ke saya. Tapi mungkin nama saya ini sudah dikenal di lingkungan mereka. Pada waktu saya mau beli buku yang ketiga, buku pertama saya beli untuk saya sendiri dilayani, buku kedua untuk relasi saya dilayani, begitu buku ketiga dari uang titipannya Effendi Usman saya beli, tidak dilayani, dikembalikan uangnya. Alasannya habis. Padahal saya lihat stoknya di Tokopedia itu masih ada 65 buku lebih. Terus saya mikir, oh kemungkinan aku di blacklist lah. Akhirnya untuk membelikan Effendi Usman, saya harus pakai teman saya, orang lain, dan toko itu meladeni. Muqatil bin Sulaiman ini tafsir Quran yang tertua. Mengatakan itu Ishak, kemudian tafsir At-Tabari. Bukan hanya tafsir At-Tabari, di dalam kitab sirah, kitab sejarah yang ditulis At-Tabari juga mengatakan Ishak. Tafsir yang ketiga tentang tafsirnya Baidawi saya belum punya, saya hanya mendapatkan kabar selentingan. Baidawi juga menyebutkan Ishak juga, tapi saya belum punya. Dan selain tafsir Muqatil dan tafsirnya At-Tabari yang menguatkan Ishak, mayoritas tafsir selain itu, tafsir Jalalain, tafsir dan yang lain-lain, menguatkan Ismail. Ini Muqatil bin Sulaiman. Muqatil bin Sulaiman. Nih, di dalam surah As-Saffat, Anda perhatikan penjelasannya. Baca ya ayat yang terakhir aja nih. Wa huwa Ishak bin Sarah. Yaitu dia itu adalah Ishak anaknya Sarah. Jadi penjelasan tafsir Muqatil bin Sulaiman mengenai siapa yang dimaksud anak Abraham yang nyaris disembelih ini, karena tidak disebutkan namanya secara eksplisit,
Muqatil bin Sulaiman ini tafsir tertua, sejaman dengan tafsir Ibnu Juraij. Tapi bedanya Ibnu Juraij menguatkan Ismail, Muqatil bin Sulaiman menguatkan Ishak. Yang dimaksud ayat As-Saffat ini adalah Ishak, anaknya Sarah. Ini Muqatil. Setelah Muqatil, At-Tabari memberikannya lebih detail. At-Tabari di dalam bukunya jilid 21, At-Tabari, saya akhirnya bisa melengkapi At-Tabari itu setelah saya nyicil satu persatu bukunya tafsir At-Tabari itu sekitar hampir 4 tahun mungkin. Karena untuk membeli satu set langsung, saya belum memiliki uang, jadi saya beli satu, beli dua, beli satu, beli dua. Setelah 4 tahun baru lengkap. Di dalam tafsir As-Saffat tulisannya tafsir At-Tabari dijelaskan bahwa anak yang berdiskusi kepada Abraham bahwa dia mau dikorbankan, anak Abraham yang akan dikorbankan itu tidak lain adalah Ishak. Ini eksplisit banget. Nih, Ibrahim lalu berkata kepada Ishak, pergilah, kita akan melakukan kurban untuk Allah. Ishak berkata kepadanya, ayahku, kencangkan ikatanku agar aku tidak merontak, dan jauhkan pakaianmu dariku agar darahku tidak memercik di pakaianmu. Karena bila Sarah melihatnya, ia akan sedih. Juga cepatkan irisan pisau di tenggorokanku, agar kematian lebih ringan bagiku. Air mata pun menetes di pipi Ishak. Tafsir At-Tabari mengatakan ini Ishak. Ini tafsir kuno ya. Di hadis, ini menarik lagi kalau kita ngomong bukan hanya tafsir ya. Kalau kita merujuk hadis, ada jurnal yang meneliti masalah ini. Hadisnya itu ada 3 macam riwayat loh. Riwayat pertama menguatkan Ishak, riwayat kedua menguatkan Ismail, riwayat yang ketiga bisa dua-duanya. Bisa Ishak dan Ismail disebut berdua-dua. Dua nama ini kemungkinannya ya dua-dua nama ini. Ini menarik. Ini saya akan tunjukkan ya jurnalnya ini ya. Jadi kalau kita merujuk dengan kajian hadis, ada hadis yang menguatkan Ishak saja. Hadis yang kedua menguatkan Ismail saja. Tapi ada hadis yang ketiga, bisa kemungkinan dua-duanya, bisa Ishak dan bisa Ismail. Ini menarik, ini menggelikan banget. Dan yang menarik, semua hadis-hadis ini bisa dikategorikan sahih semua. Menarik. Karena periwayatnya siapa itu runtut dan dikenal sebagai orang-orang yang jujur dalam meriwayatkan hadis. Jadi kok dilihat dari sanadnya, hadis manapun bisa dikategorikan sahih. Meskipun isinya satu sama lain tidak cocok, bertolak belakang. Mengerikan, ini lucu sekali nih. Dan yang mengkaji, mendata, meneliti tentang 3 macam hadis ini, itu sudah dimuat dalam jurnal ilmiah internasional, Jurnal Semitic Studies. Nanti saya akan memberikan PDF-nya, saya lempar ke grup WhatsApp dan grup Telegram, supaya jurnal ini bisa dimiliki oleh teman-teman semua sebagai kajian akademisi, kajian akademis. Ini di dalam Jurnal Semitic Studies 34 musim semi tahun 1989 mengenai anak Abraham yang nyaris dikorbankan, adabi, sembelihan. Ini ditulis oleh Reuven Firestone dari Boston University. Ini orang ini menarik sekali. Dia kumpulkan literatur-literatur tertua Islam di abad 8, 9, 10. Semua literatur Islam di abad 8, 9, 10 dia kumpulkan. Terus dia teliti dari sekian banyak literatur yang dia miliki. Dia pilah-pilah. Literatur abad 8 ngomongnya apa, abad 9 apa, abad 10 dikumpulkan semua. Dan dari penelitiannya, dari berapa ratus tahun dia mengumpulkan dokumen, ditemukan bahwa orang-orang yang meriwayatkan hadis yang mendukung Ishak itu ada 91 sahabat yang menguatkan bahwa yang dimaksud di surah As-Saffat itu adalah Ishak. Dari 300-400 tahun pertama Islam, hadis yang mengatakan mendukung Ismail itu hanya ada 49. Menarik nih. Jadi jika dikumpulkan semua periwayat-periwayat hadis,
itu 91 periwayat menguatkan Ishak berbanding dengan 49 orang yang menguatkan Ismail. Jadi posisi perbandingannya 65% Ishak, 35% hadis itu Ismail. Ini kalau dibandingkan antara yang mengatakan satu, aku Ishak, yang lainnya mengatakan satu orang Ismail. Nah yang menarik, dia temukan satu orang bisa meriwayatkan dua orang. Jadi hadisnya Abdullah, dia mengatakan Ishak dan juga mengatakan Ismail. Ini yang saya bilang hadis yang menggelikan. Masa dari satu orang bisa mengucapkan dua-duanya? Siapa yang nyari sembelih? Ya Ishak, ya Ismail. Loh, menggelikan kan? Katakan dengan jelas, apakah Ishak atau Ismail? Ya bisa dua-duanya, ya bisa Ishak, ya bisa Ismail. Nah kalau hadis yang dua ini, yang menyebutkan dua-duanya, itu kalau dibandingkan itu 131 Ishak, 133 Ismail. Jadi ya beda dikit lah, hampir 50-50, hampir 50-50. Jadi ada tiga macam riwayat di dalam Islam. Nah, tafsir-tafsir setelah tafsir-tafsir yang tua-tua tadi, tafsir abad 15, tafsir Ibnu Katsir, Jalalain, dan seterusnya, itu semua berubah. Bukan lagi Ishak, tapi Ismail. Coba, anak ini di dalam surah As-Saffat itu adalah Nabi Ismail alaihi salam, katanya tafsir Ibnu Katsir, orang yang hidup di abad 15. Karena sesungguhnya dia adalah anak pertamanya yang sebelum kelahirannya dia telah mendapat berita gembira mengenainya. Dia lebih tua dari Ishak. Menurut kesepakatan kaum muslim dan kaum ahli kitab, bahkan di dalam nas-nas kitab mereka disebutkan bahwa ketika Ibrahim alaihissalam mempunyai anak Ismail, ia berusia 86 tahun dan seterusnya. Tafsir Ibnu Katsir baru menguatkan Ismail dan menuduh secara tendensius, secara minor menuduh kekristenan dan Yahudi. Baca bait yang kedua nih. Menurut mereka, menurut orang-orang Kristen dan Yahudi, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anak tunggalnya itu. Dan dalam salinan kitab yang lain disebutkan anak pertamanya. Tetapi mereka, orang Yahudi dan Nasrani, mengubahnya dan membuat-buat kedustaan dalam keterangan ini lalu menggantikan. Sudah muncul tuduhan bahwa Alkitab ini dirubah-rubah, palsu, karena iri, benci, dengki terhadap Islam. Ini kan sudah tuduhan-tuduhan tendensius, hanya sekedar tuduhan tanpa bukti. Ini mulai Ibnu Katsir. Memang di dalam Alkitab dikatakan anak tunggalnya, tapi tidak pernah dikatakan anak pertamanya. Anakmu yang satu itu, anakmu yang tunggal itu. Karena apa? Di dalam ayat Alkitab, di dalam konteks Tuhan menyuruh Ibrahim mengorbankan anaknya yang tunggal itu, di rumahnya Abraham hanya ada satu anak, hanya ada Ishak. Karena di pasal sebelumnya, Ismail sama ibunya sudah keluar, sudah meninggalkan rumahnya Abraham. Jadi di rumahnya Abraham di pasal sebelumnya, Ismail sudah pergi dan tinggal di padang gurun Paran. Jadi yang ada di rumahnya Ishak, di saat malaikat menguji Abraham untuk mengorbankan anaknya, anak yang ada di rumahnya ya cuma tinggal Ishak. Menarik. Jadi di dalam Islam ada 3 tafsir. Hadis maksudnya ya. Tafsir ada 2, kalau nggak Ishak sama Ismail. Tapi kalau hadis ada 3 macam. Bisa Ishak, bisa Ismail, atau keduanya. Keruwetan macam ini yang terjadi di dalam dunia Islam, keruwetan dalam tafsir, keruwetan dalam hadis, ini bukannya diperbaiki dan dibahas dengan jernih dan kepala yang dingin, tapi keruwetannya ini tidak diselesaikan, malah mencari kambing hitam, Kristen yang keliru, Yahudi yang salah, Kristen pendusta, mereka benci sama Islam, mereka tidak suka dengan Islam. Loh, dia apa coba? Yang jadi problem itu tafsirmu yang nggak jelas. Tafsir-tafsir tertua Al-Quran menguatkan Ishak. Hadis mayoritas Ishak 91 banding 49. Hadis yang ketiga bisa dua-duanya. Itu hampir 50-50. Keruwetan di dalam hadismu ini tolong selesaikan sendiri. Bukannya kamu selesaikan tapi malah menghina
menyalah-nyalakan dan menuduh yang lain. Ini kan aneh sekali nih. Bukannya mereka memikirkan introspeksi, tapi demi menutupi kondisi keruwetan di dalam dirinya sendiri, tetangganya orang lain yang dituduh-tuduh, yang disalah-salahkan. Mengenai anakmu yang tunggal, tolong baca ini. Anakmu yang tunggal tertulis di dalam Kejadian 22:2. Ambillah anakmu yang tunggal itu, ambillah anakmu satu-satunya itu, ambillah anakmu yang ada di rumahmu, one and only, yang kamu sayangi, yaitu Ishak. Ini tidak ada salahnya ayat ini, karena di ayat Kejadian 22:2 itu setelah Kejadian 21, di mana di dalam Kejadian 21 dijelaskan di dalam satu pasal sebelumnya, Ismail dan Hagar sudah keluar, tidak tinggal di dalam rumahnya Abraham. Jadi yang tinggal di rumahnya Abraham siapa? Ya hanya Ishak. Ambillah anakmu yang tunggal itu, ya betul. Karena yang di rumahnya Abraham saat itu ya hanya ada Ishak. Karena Ismail apa? Sekalipun Ismail itu lebih tua dari Ishak, dia sudah keluar dari rumahnya Abraham di Kejadian pasal 21. Wa yomer kahna et binka, dan firmannya, dan dia berfirman, ambillah binka, anak laki-lakimu itu, Yehideka, your only son. Kenapa? Di rumahnya ya yang ada ya hanya Ismail, yang di rumahnya Abraham di ayat, dalam konteks ayat pasal 22 ya hanya ada Ishak. Yehideka ini dari kata Yahid, satu-satunya. Kenapa? Ismail sudah tidak ada di rumah waktu itu, sudah keluar sama Hagar. Tidak ada salahnya ayat ini. Jadi begitu Ibnu Katsir menuduh Kristen itu benci sama Yahudi, banyak dusta dan segala macam, itu tuduhan-tuduhan yang tidak ada alasannya. Kalau kita bisa melihat Alkitab, membacanya secara kronologis. Ini loh, Ismail di Kejadian 21 ayat 19, lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air itu, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu, maksudnya Ismail, sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, di selatannya Yerusalem, dan ibunya mengambil istri baginya dari tanah Mesir. Sudah jelas. Ismail di pasal 21 sudah tidak tinggal di rumahnya Abraham. Dia tinggal di selatan Yerusalem, tinggal di padang gurun Paran. Jadi di ayat 22, yang ada di rumahnya Abraham, anaknya Abraham ya tinggal satu. Siapa? Ya Ishak. Karena di Kejadian 21 Ismail sudah tidak ada di dalam rumahnya Abraham. Ini loh. Dan posisinya di mana Ismail dan di mana posisinya Ishak tinggal itu berhadapan-hadapan. Paran itu di sebelah selatan, jadi selatannya Yerusalem sampai sekitar Sinai, itu daerah Sinai. Jadi antara kakaknya Ismail dengan adiknya Ishak tidak jauh, berdekatan, bertetangga mereka. Karena mereka bertetangga, tinggalnya berhadapan-hadapan, bersebelahan. Kematiannya Abraham, dalam waktu yang cepat dapat diterima oleh Ishak dan Ismail, dan di hari yang sama mereka menguburkan ayahnya. Ini yang logis. Nggak hanya sekedar pokoknya saya percaya, tapi apa yang saya percaya ini logis dan sesuai dengan fakta, geografis, dan sejarah. Ini. Kejadian 2 dikatakan, itulah anak-anak Ismail. Itulah nama-nama mereka menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka. 12 orang raja masing-masing dengan suku-sukunya. Umur Ismail 137 tahun. Sesudah itu ia meninggal, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Mereka, keturunan Ismail, mendiami daerah dari Hawilah sampai Syur, yang letaknya di sebelah timur Mesir, arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara-saudara mereka. Jadi, Ismail dan keturunannya dengan Ishak dan keturunannya itu tinggal berdampingan. Mereka berdekatan. Tidak mungkin jarak Hebron dengan Mekah yang hampir 2000 meter dibilang berhadapan-hadapan.
orang jalannya 1.800 km itu berbulan-bulan. Nah, jadi inilah yang ingin saya sampaikan malam hari ini, saudara. Inilah yang namanya kita harus tahu bahwa mengenai Idul Adha ini, siapakah yang nyaris disembelih, yang nyaris dikorbankan. Itu bukan problemnya orang Kristen, bukan problemnya orang Katolik, orang Ortodok, karismatik, bukan problemnya orang Israel, orang Yahudi, karena semua aliran Kristen, semua aliran Yahudi satu kata, sepakat karena ayatnya eksplisit, yang nyaris dikorbankan untuk Israel. Titik. Problem ini hanya terjadi di dalam tubuh Islam yang selama ini ditutup-tutupi. Mereka tidak membahas problem di dalam tubuh mereka sendiri demi menutup-tutupi dan mengalihkan pembicaraan dan fokus membahas masalah ini. Mereka dengan giat menyebarkan tuduh-tuduhan, hinaan-hinaan, dan fitnah terhadap Kristen jahat, Kristen ini pembenci, Kristen berdusta, Yahudi penipu. ini menarik, ini sakit, ini ada kejiwaan mereka ini kurang sehat mungkin. Problemnya di dalam diri mereka sendiri, tapi orang lain yang disalah-salahkan. Demikian informasi ini saya sampaikan malam hari ini, supaya kita semua tahu, bukan untuk menghina, supaya kita tahu secara akademis, secara historis, apa yang sesungguhnya terjadi di hari Idul Adha. Ya seperti ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Gracia Pelo. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan seperti yang kita sepakati, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui chat ke Q&A queue